Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya Rita Seanduli dengan NPM 1810631050095 dari kelas 6A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam video ini akan dijelaskan inovasi pembelajaran matematika materi fungsi kelas 10. Adapun maksud dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rama Munandar, MPD. Inovasi pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan mengacu pada RPP materi fungsi yang sudah dibuat sebelumnya. Adapun pelaksanaan pembelajaran akan menggunakan objek siswa kelas 10 semester 2 terkait materi pokok fungsi dengan alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran. Dengan model pembelajaran home learning, bantuan aplikasi Google Classroom dan video pembelajaran, serta LKPD materi fungsi. Selain itu, menggunakan sumber belajar buku prakarya kelas 10, internet, YouTube, dan sumber lain yang relevan dengan materi fungsi. Adapun pelaksanaan pembelajaran akan dibagi menjadi 3 kegiatan, diantaranya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan berisikan tahapan orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Pada kegiatan pendahuluan tahapan pertama yaitu orientasi, di mana guru memposting ucapan salam pembuka dan berdoa untuk mulai pembelajaran yang dilampiri dengan Google Form yang berisikan presensi kehadiran siswa. Tahapan selanjutnya adalah persepsi, di mana guru memposting kuis materi prasyarat ke Google Classroom yaitu himpunan dan relasi dengan maksud agar siswa mengingat materi prasyarat sehingga mampu mengaitkan materi fungsi ini. Yang disertai dengan tahapan selanjutnya yaitu motivasi sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Untuk itu, tujuan mempelajari fungsi ini adalah agar siswa mampu menentukan daerah asal, daerah kawan, daerah hasil, notasi, serta grafik pada fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Diteruskan dengan penyampaian pemberian acuan, yaitu menyampaikan materi yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, metode belajar, dan penilaian hasil pembelajaran. Berikut merupakan contoh kuisis mengenai materi prasyarat fungsi. Setelah itu, ada kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti berisikan tahapan literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Pada tahapan literasi, guru akan memposting kembali ke Google Classroom media berupa tayangan video pembelajaran yang akan disampaikan selanjutnya dengan maksud agar siswa melihat dan mengamati pembahasan mengenai materi fungsi. Yang disertai dengan instruksi critical thinking, di mana siswa wajib mengidentifikasi dan menjawab soal pada tayangan video pembelajaran, serta diteruskan dengan instruksi collaboration, yaitu pembuatan kelompok dengan maksud agar siswa mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan saling bertukar informasi melalui sumber lainnya yang relevan dengan materi fungsi. Berikut tayangan video pembelajaran materi fungsi. Halo adik-adik,
Kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Yang akan dibahas lebih dalam mengenai daerah asal, daerah kawan, daerah hasil, notasi, serta grafik pada fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Misal terdapat himpunan A yang anggotanya Femi, Zalfa, Uyung, dan Nisa, dan himpunan B yang anggotanya Pop, Jess, dan Rock yang digambarkan dengan diagram panah, dan kita menyebutnya diagram yang memetakan fungsi himpunan A ke himpunan B. Himpunan A disebut domain atau daerah asal yang dinotasikan dengan DF sama dengan himpunan A sama dengan Femi, Zalfa, Uyung, dan Nisa dalam kurung kurawal, dan himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan yang dinotasikan dengan KF sama dengan himpunan B sama dengan Pop, Jess, dan Rock dalam kurung kurawal. Serta untuk Pop, Jess, dan Rock adalah range atau daerah hasil dari fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B yang dinotasikan dengan RF sama dengan Pop, Jess, dan Rock dalam kurung kurawal di mana RF anggota dari himpunan B. Untuk memahami pengertian dari fungsi, mari kita perhatikan ilustrasi tentang bagaimana sebuah mesin bekerja. Dimulai dari masukan, kemudian diproses dan menghasilkan luaran. Sebuah mesin menggandakan masukan, dan kemudian ditambahkan dengan 5. Misalkan masukannya adalah X sama dengan 5, maka mesin akan bekerja dan luarannya adalah 2 dikali 5 ditambah 5 sama dengan 15. Mesin tersebut telah diprogram untuk menunjukkan sebuah fungsi. Jika F adalah sebuah fungsi, maka dikatakan bahwa F adalah fungsi yang akan mengubah X menjadi 2X tambah 5. Fungsi ini dapat kita tulis menjadi fungsi F yang memetakan X ke 2X tambah 5, atau bentuk penyebutan lainnya adalah Fx sama dengan 2X tambah 5 atau Y sama dengan 2X tambah 5. Jadi Fx adalah nilai X untuk sebuah nilai X yang diberikan, sehingga dapat ditulis Y sama dengan Fx yang berarti bahwa Y adalah fungsi dari X. Mari kita menentukan daerah asal pada suatu fungsi atau domain natural. Telah kita pelajari sebelumnya, untuk menentukan daerah asal pada suatu fungsi, kiranya kita mengetahui syarat-syarat yang diperlukan pada setiap persamaan. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Adapun persamaan yang akan kita gunakan untuk menentukan daerah asal adalah sebagai berikut. Untuk fungsi Y sama dengan Fx, atau fungsi yang linear persamaan yang pertama, berapapun nilai X-nya akan memenuhi. Maka bisa kita katakan, daerah asal dari fungsi linear adalah X anggota bilangan real. Sehingga untuk fungsi yang pertama, dapat dituliskan notasi daerah asal adalah df sama dengan X, di mana X anggota bilangan real. Untuk persamaan yang kedua adalah fungsi rasional atau bentuk pecahan. Maka syaratnya harus dipenuhi adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga untuk fungsi yang kedua di sini fx-nya adalah X kurang 1 dan gx-nya adalah negatif 2X ditambah 1. Maka untuk penyebutnya yaitu gx adalah negatif 2X ditambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kita kurangi ruas kanan kiri dengan 1 sehingga menghasilkan nilai X tidak sama dengan 1/2. Dengan demikian kita boleh menuliskan daerah asal yaitu df sama dengan X di mana X tidak sama dengan 1/2 X anggota bilangan real. Selanjutnya persamaan dalam bentuk fungsi rasional atau bentuk akar. Maka syarat yang harus kita peroleh yaitu fungsi yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Dan untuk fungsi yang ketiga di sini fx-nya adalah 5x dikurang 6 harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan ruas kanan kiri dengan 6 sehingga menghasilkan nilai x lebih besar sama dengan 6/5. Artinya domain nilai x yang memenuhi adalah semua nilai x elemen real yang lebih dari 6/5. Sehingga kita boleh menuliskan nilai daerah asal df sama dengan
X di mana X lebih besar sama dengan 6/5 X anggota bilangan real. Dan untuk persamaan selanjutnya yaitu persamaan irasional yang penyebutnya berbentuk akar, maka syaratnya adalah penyebut di sini harus lebih besar sama dengan 0 serta tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kita lihat untuk persamaan yang keempat penyebutnya adalah akar dari negatif per 2. Maka X dikurang 2 lebih besar dari 0. Kita jumlahkan ruas kanan kiri dengan 2 sehingga menghasilkan nilai X lebih dari 2. Artinya, domain yang memenuhi adalah semua nilai X bilangan real yang lebih dari 2, sehingga kita boleh menuliskan nilai daerah asal yaitu df sama dengan X di mana X lebih dari 2, X anggota bilangan real. Untuk persamaan selanjutnya yaitu dalam bentuk akar dan rasional, maka syaratnya adalah fungsi rasionalnya harus lebih dari sama dengan 0 dan fungsinya tidak sama dengan 0. Sehingga untuk fungsi yang kelima di sini, kita akan membuat 0 pada pembilang dan penyebut. Untuk membuat 0 pada pembilang, kita menggunakan X tambah 1 sama dengan 0, dan kemudian kita kurangi ruas kanan kiri dengan 1, sehingga menghasilkan nilai X sama dengan negatif 1. Kemudian kita membuat 0 pada penyebut, yaitu penyebutnya 2X tambah 8 sama dengan 0, kita kurangi ruas kanan kiri dengan 8 sehingga menghasilkan nilai X sama dengan negatif 4. Selanjutnya kita buat garis bilangan, ada titik negatif 4 dan negatif 1, yang kedua-duanya sama-sama penuh. Jika kita substitusikan titik yang paling mudah yaitu 0 ke fungsi, maka pembilang menghasilkan positif dan penyebut juga positif, sehingga positif dibagi positif adalah positif. Karena pangkat X sama-sama ganjil, maka tandanya akan berganti menjadi negatif dan positif. Sehubungan dengan tanda kesamaan adalah lebih besar sama dengan, maka kita akan pilih yang bertanda positif. Sehingga nilai yang memenuhi adalah X kurang dari sama dengan negatif 4 dan X lebih dari sama dengan negatif 1. Kemudian kita ingat lagi bahwa ada persyaratan selanjutnya yaitu penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka kita tahu penyebutnya adalah 2X tambah 8 tidak boleh sama dengan 0. Kita kurangi ruas kanan kiri dengan 8 sehingga menghasilkan nilai X tidak sama dengan negatif 4. Kita dapat lihat bahwa akan ada irisan dari kedua syarat ini, yaitu X kurang dari negatif 4 dan X lebih dari sama dengan 1. Sehingga kita boleh menuliskan nilai daerah asal yaitu df sama dengan X di mana X kurang dari negatif 4 atau X lebih dari sama dengan negatif 1 X anggota bilangan real. Selanjutnya kita akan menentukan apakah grafik di bawah ini merupakan sebuah fungsi dan kita akan menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik ini. Kita tahu bersama bahwa domain atau daerah asal adalah setiap titik pada sumbu X dan kodomain atau daerah kawan adalah setiap titik dari sumbu Y. Jika kita perhatikan pada poin A, di setiap titik di sumbu X dipetakan tepat satu kali ke titik di sumbu Y. Misal titik A di sini dipetakan ke titik di sumbu Y yaitu FA. Dan misal titik B di sini dipetakan ke titik di sumbu Y yaitu FB. Dan terlihat bahwa setiap titik di sumbu X dipetakan tepat satu kali ke titik di sumbu Y, artinya gambar pada poin A merupakan fungsi. Selanjutnya, kita perhatikan pada poin B, misal titik C di sini dipetakan ke titik di sumbu Y, yaitu di sini FC, dan misal titik D di sini dipetakan ke titik di sumbu Y, yaitu FD. Nah, karena setiap titik di sumbu X dipetakan tepat satu kali ke titik di sumbu Y, artinya gambar pada poin B di sini merupakan sebuah fungsi. Kita perhatikan kembali pada poin C. Misal, titik negatif M dipetakan tepat satu kali ke sumbu Y yaitu F negatif M. Dan misal titik N di sini dipetakan ke titik di sumbu Y yaitu Fn. Dan terlihat setiap titik di sumbu X dipetakan tepat satu kali ke titik di sumbu Y, artinya gambar pada poin C merupakan sebuah fungsi. Atau kita bisa menggunakan bantuan garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y, misal di sebelah sini.
Jika sebuah garis ini memotong grafik hanya di satu titik, maka grafik tersebut merupakan sebuah fungsi. Dan terlihat grafik pada poin B di sini hanya motong satu titik dan poin B di sini merupakan sebuah fungsi. Selanjutnya, kita akan sama-sama menentukan daerah asal dan daerah hasil pada suatu grafik fungsi. Diberikan grafik fungsi linear sebagai berikut. Kita akan mulai dengan menentukan daerah asal. Untuk menentukan daerah asal, kita melihat angka-angka yang ada pada sumbu X yang dilewati oleh fungsi tersebut. Dan dari sini kita lihat lingkaran kecil yang berarti angka cukup sampai titik tersebut dengan nilai minimal negatif 2 dan maksimal 8. Dengan titik yang ditebalkan berarti nilai 8 masuk ke dalam daerah asal. Kemudian ada titik yang ditebalkan yaitu negatif 2 dengan artian tidak termasuk dalam daerah asal. Dengan demikian dapat kita peroleh daerah asal yaitu DF sama dengan X di mana X kurang dari sama dengan 8 lebih dari negatif 2. Untuk daerah hasil kita perhatikan sumbu Y. Dan kita lihat nilai minimalnya adalah 1 dan maksimalnya adalah 6. Dengan titik ditebalkan dengan artian 6 masuk dalam daerah hasil. Untuk itu kita dapat menulis daerah hasil yaitu RF sama dengan Y di mana Y kurang dari sama dengan 6 lebih dari 1. Selanjutnya diberikan grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Kita akan mulai dengan menentukan daerah asal. Untuk menentukan daerah asal kita melihat pada sumbu X yang dilewati oleh fungsi ini. Dan dari sini kita lihat tanda panah yang menuju ke kanan dan tanda panah yang menuju ke kiri. Ini berarti untuk yang ke kanan X menuju tak terhingga dan X menuju negatif tak terhingga. Sehingga kita boleh menulis daerah asal yaitu DF sama dengan X di mana X kurang dari tak hingga lebih dari negatif tak hingga atau DF sama dengan X di mana X anggota bilangan real. Untuk menentukan daerah hasil kita perhatikan sumbu Y. Dan kita lihat nilai maksimal yang digambarkan pada fungsi ini berada pada titik puncak yaitu 1 dan terdapat lingkaran kecil yang berarti angka cukup sampai titik ini. Dan kita lihat nilai minimalnya adalah tak hingga pada sumbu Y. Dengan demikian kita boleh menuliskan daerah hasil yaitu RF sama dengan Y di mana Y lebih kurang dari sama dengan 1, Y anggota bilangan real atau Y di mana Y kurang dari sama dengan 1 lebih dari negatif tak hingga. Selanjutnya, silakan kerjakan latihan soal bersama teman satu kelompok yang tadi sudah dibentuk dan komunikasikanlah dan diskusikanlah hal yang belum kalian pahami. Dan jika sudah, silakan jawab pada kolom komentar yang akan diberikan selanjutnya. Dan bila belum, silakan bertanya apa yang tidak dimengerti. Terima kasih. Untuk tahapan selanjutnya, yaitu communication, guru akan posting kembali untuk mempersilahkan siswa akan berdiskusi dan wajib melakukan saling tanya jawab dalam kolom komentar di Google Classroom sebagai pembuktian bahwa siswa sudah melakukan pengembangan informasi. Tahapan selanjutnya yaitu creativity, di mana siswa diinstruksikan untuk mengisi LKPD. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru akan posting kembali yang berisikan apresiasi siswa yang sudah fokus dan aktif belajar dan mengarahkan siswa untuk membuat rangkuman tentang poin penting dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan tidak lupa guru menyampaikan poin-poin untuk pertemuan selanjutnya, disertai dengan penutupan salam.